juga kepada teman-teman guru yang telah meluangkan waktu untuk bersedia bersama-sama dengan kita di sini dalam hal pengimbasan tentang apa yang telah kita dapatkan selama mengikuti program guru penggerak ini. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, kita sudah hampir 2 bulan ini, 2 atau hampir 3 bulan ini kami mengikuti PPGE. Di sini kami sudah belajar maksudnya PGP, PGP Pendidikan Guru Penggerak. Di sini kami sudah belajar di modul pertama. Dalam modul pertama ini sebenarnya ada submodul lagi, ada 4 bagian. Yang pertama pemikiran KHD, yang kedua itu tentang nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga itu visi sekolah atau visi guru penggerak juga, dan yang terakhir ini adalah budaya positif. Ini bagian modul pertama kita. Nah, dalam pengimbasan kali ini mengenai visi itu sudah kita sampaikan bersama dengan pengajar praktik kita sebelumnya. Hari ini kita akan melakukan pengimbasan mengenai budaya positif. Nah, di pengimbasan kali ini kami ada 3 orang, kami akan berkolaborasi. Jadi di dalamnya ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh kami bertiga. Sebelum kita memulai akan hal ini, sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, kita akan mengawalinya dalam doa, dan saya meminta kesediaan Pak Kostan untuk memimpin kita di dalam doa. Baik Bapak Ibu Guru sekalian, sebelum kita mulai dalam kegiatan kita pada kesempatan hari ini, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang kami nikmati, yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, dalam suatu momentum kesempatan yang luar biasa, kami dapat berkumpul sebagai Bapak Ibu Guru dalam kegiatan kami pada kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan berkati apa yang akan kami lakukan di program kami di hari ini. Ya, biarlah yang kami persembahkan betul untuk hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pak Kostan. Kita akan masuk di materi pertama tentang budaya positif, motivasi, dan juga menyangkut dengan restitusi yang akan disampaikan oleh Pak Kostan Neno Saban. Kepada Pak Kostan, waktu dan kesempatan kami berikan. Ya baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, dan juga Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman guru yang hari ini ada bersama-sama dengan kami dalam suatu kegiatan di mana kami berbagi tentang budaya positif. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan Pak Im, ada 6 materi, namun kami sudah rangkum dan kami sudah bagi, dan saya 2 materi, dan juga Pak Nale dan juga Pak Im ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan hari ini, yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Itu 2 materi yang akan saya sampaikan. Nah, tujuan dalam sosialisasi ini adalah menjelaskan makna kontrol dari peparan teori kontrol Dr. William Glasser ya, serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ini tujuan untuk materi yang pertama tentang disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita ada dalam materi yang pertama, di sini ada perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma itu ya, ini sebenarnya mindset atau suatu pikiran yang Bapak Ibu kita lihat dalam permainan ini bilang cobalah buka ya. Jadi sebenarnya ini kita lakukan dalam bentuk kegiatan ya.
kegiatan cobalah buka artinya teman Bapak Ibu guru kita bisa memilih satu orang teman, ada teman A dan juga teman B. Tugas Anda ya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda ya. Bapak Ibu, jadi ini kalau paradigma ini kalau kita bawa dalam pikiran kita bahwa ini berkaitan dengan kita dengan anak tentang teori motivasi. Jadi motivasi itu anak-anak seolah-olah mereka memegang sesuatu yang dimana kita tugas guru itu adalah mencoba dengan segala macam cara yang nanti sebentar akan lebih dijelaskan tentang teori hukuman dan juga penghargaan. Bahwa kalau materi kami yang lalu di dalam pemikiran tadi bahwa anak-anak itu tidak datang dengan pemikiran yang dulu bahwa anak-anak itu kertas kosong yang kita boleh menulis sesukanya. Tapi anak-anak itu dibawa, mereka datang itu mereka sudah membawa kontrak mereka yang dimana kita guru tugasnya untuk membentuk mereka untuk menemukan kontrak itu. Itu perubahan paradigma yang harus kita ubah dalam motivasi yang kita berikan untuk anak-anak. Nah selanjutnya ada psikiater ya, William Glasser ya, yang terus berkembang dan dia memberikan choice theory atau meneruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini yang masih sangat bertentangan dengan selama ini kita lakukan bagi guru. Kadang-kadang kita memaksa anak-anak untuk bisa memahami semua materi yang kita sampaikan. Padahal teori kontrol itu ada pada anak-anak yang seperti tadi paradigma yang diberikan. Bahwa anak itu mereka punya komitmen sendiri. Jadi kita guru itu tugasnya hanya memberikan motivasi. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Hal itu kita akan lakukan kecuali yang seperti tadi paradigma. Kalau murid memegang sesuatu, kita mau dengan segala macam cara untuk membawa anak, tapi kalau dia tidak mau membuka, otomatis dia tidak akan izinkan dirinya untuk dikontrol. Oleh karena itu ini perubahan paradigma yang pertama yang perlu kita pikirkan dan kita lakukan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya bahwa penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Artinya seperti tadi saya jelaskan bahwa usaha yang kita lakukan, mungkin motivasi yang kita berikan itu adalah bentuk bujukan yang kita berikan untuk kita bisa dapat mengontrol murid. Karena kalau murid sudah izinkan diri dikontrol, berarti itu kita berusaha dengan segala macam yang kita berikan materi apa segala macam, anak tidak akan mengerti karena dia masih tetap memegang apa yang dipegang. Oleh karena itu ilusi yang kedua. Yang berikut, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mengkritik anak-anak itu menuju kepada identitas gagal. Sudah berapa kali saya dengan Pak Ale di sini kami pernah sharing bahwa sekarang kita mau marah anak-anak itu kita rasa ditampar Pak itu. Jadi terkadang-kala ini kritikan yang kita berikan di saat anak-anak kita kritik seperti ini. Kenapa lu kerja tugas? Kenapa tidak mengerjakan tugas? Itu kritikan. Nah, kadang-kala kita berpikir bahwa itu kontrol, padahal itu menuju pada identitas gagal. Ya, karena anak sudah izinkan dirinya dikontrol. Tugasnya kita motivasi dulu. Jadi tidak mulai langsung kita paksakan mereka untuk melakukan apa yang kita buat. Ya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ya, kalau kita mengkritisi, mereka akan merasa terhadap diri mereka sendiri. Mereka merasa bahwa mereka tidak mampu. Terus mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini.
Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Tapi kadang-kala yang kita sampaikan itu dengan suara halus, tapi pesan itu tersampaikan dengan cara yang negatif. Yang seperti tadi saya katakan, kenapa lu sudah jatuh? Lu alasan apa? Itu akan mengkritisi, berarti membuat murid merasa bersalah. Padahal kita sampaikan dengan suara yang sangat halus, tapi itu menuju kepada penyampaian pesan secara negatif. Ilusi yang berikan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Yang kita pikirkan selama yang kita buat, nilai yang kita kumpulkan itu berdasarkan hasil penilaian kinerja yang kita lakukan. Dan kita merasa bahwa kita guru sudah tahu semuanya. Kita orang yang sudah mengerti semuanya, dan tugas kita adalah anak harus ikuti dengan nilai akhir yang kita dapatkan. Padahal itu nanti sangat bertentangan dengan ilusi ini, teman-teman. Berikut. Nah, bagaimana seorang bisa berubah daripada stimulus ke respon ya kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi yang tadi saya sampaikan itu, teman-teman, untuk kita memulai itu semua harus kita mulai pelan-pelan dari diri kita. Baru nanti kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi ini tamparan untuk kita semua. Mungkin ya, ini sudah kita bahas juga di dalam setiap pertemuan, di dalam setiap persampingan fasilitator kita. Tapi memang ini sudah waktunya, apalagi kita di semester depan kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Tentu ini banyak hal yang harus kita persiapkan sekarang untuk kita bisa melihat anak-anak, biarkan anak-anak itu berkreasi sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Nah, ini stimulus dan respon. Stimulus, respon dan juga teori kontrol. Ini sebenarnya ada banyak, tapi saya cuma memberikan ada 4. Yang pertama, realitanya kebutuhan kita sama. Itu realita yang kita lihat, bahwa kebutuhan kita sama, atau kebutuhan anak-anak kita sama. Realita yang kita lihat. Padahal teori kontrol, realitasnya kebutuhan mereka itu berbeda. Yang mungkin teman-teman sudah pernah ikuti yang seperti tadi baru di sharing, bahwa anak-anak kadang tidak suka kita pelajaran, tapi dia suka pelajaran yang lain. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya, tapi realitanya hanya saya. Iya. Tutup saja. Ya, kita lanjut. Jadi yang berikut itu, orang lain bisa mengontrol saya, padahal teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Ya, toh, yang seperti saya bilang di awal, kalau kita menggenggam sesuatu, sekalipun orang berusaha untuk menuju kita, tapi kalau sudah ada motivasi dari diri kita untuk kita berikan, sekalipun kita paksakan anak-anak, tetap anak-anak tidak akan bisa. Teori kontrol itu kembali pada diri kita. Selanjutnya ada disiplin. Nah, disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka dalam memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Jadi, yang kita lakukan motivasi itu jangan berujung kepada hukuman ataupun hadiah. Ya, nanti sebentar hadiah juga akan penghargaan yang sering kita berikan kepada Bapak Guru. Itu sebenarnya itu tidak relevan, itu sangat-sangat bertentangan dengan apa yang kami pelajari. Jadi hadiah itu sebenarnya kalau kita berikan terus-terus untuk anak-anak, kadang dia berlaku tidak baik karena anak melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan sesuatu. Padahal sebenarnya kalau disiplin positif tidak perlu. Disiplin positif yang perlu kita tanamkan anak bahwa mereka harus punya motivasi intrinsik yang dari diri mereka sendiri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Ujung-ujung nilai-nilai kebajikan yang harus dipegang oleh anak itu adalah profil pelajar Pancasila, dan juga ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan juga antusias. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh anak, bahkan anak-anak didik kita di sekolah, bahkan kita ya. Jadi ini akan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, ini harus dimiliki oleh setiap anak. Karena mereka beriman, mereka mampu berdoa
di awal pembelajaran itu berarti nilai mereka sudah bisa, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini materi yang kedua, saya akan lebih cepat Bapak Ibu, tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Nah ini tujuannya kami CGP dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Yang berikut kami dapat menjelaskan konsep hukuman, penghargaan dan juga konsep pendekatan restitusi. Yang ketiga, CGP dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan sendiri. Motivasi ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Intrinsik yang seperti tadi saya bilang merupakan motivasi yang timbul dari diri seseorang, tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Yang berikut adalah merupakan motivasi yang datang dari luar diri seseorang yang perlu didorong oleh orang lain. Nah, konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Ini dia dosen dalam bukunya menjelaskan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu hukuman. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran tentu sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan pengadaan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap sesuatu pelanggaran ataupun pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Contoh Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir bahwa hukuman ini berkaitan dengan fisik. Padahal kita suruh anak-anak tulis di buku, saya tidak mengulangi kesalahan ini 100 kali, itu bentuk hukuman. Atau kita suruh anak-anak untuk bersihkan WC, itu juga bentuk hukuman. Nah oleh karena itu kita kembali lagi di materi yang awal tadi, bahwa motivasi itu kembali pada diri anak-anak. Tugasnya kita itu adalah membujuk, melakukan banyak cara motivasi mereka untuk mereka mau melakukan sesuatu. Jadi memang ini kalau kita lihat untuk terapkan dalam waktu yang sangat cepat, memang ini materi yang sangat padat untuk kami sampaikan. Tapi kalau memang waktu kita sangat sedikit. Kalau kita mau terapkan selama kami ikut dalam CGP sudah beberapa bulan, kami rasa ditampar betul-betul bahwa ini yang kita lakukan selama ini sangat bertentangan dengan pemikirannya KHDI. Bahwa kita kadang berpikir bahwa tugasnya kita tuh harus mendidik anak-anak, Padahal anak-anak tuh mereka sudah datang dengan kekuatan kodrat mereka yang dimana tugasnya kita guru tuh hanya membantu untuk membawa mereka mengerti apa yang belum mereka mengerti. Jadi kita tidak ukir anak sesuka hatinya kita. Oh ini anak kita harus dia begini. Mereka punya motivasi intrinsik dalam diri mereka sendiri. Jadi teori hukuman ini yang harus kita hilangkan. Tentu ini sangat berat, tapi mungkin perlahan-lahan dalam budaya disiplin budaya positif ini harus menjadi kebiasaan. Karena kalau sesuatu ini juga kami sudah tanyakan, kalau ini kita sering lakukan akan menjadi budaya positif. Jadi anak akan mulai terbiasa. Tapi kalau mau mulai itu semua dengan cara yang cepat tentu tidak bisa. Tapi yang seperti tadi saya sampaikan awal bahwa Tuhan itu perlahan. Kita harus coba sedikit demi sedikit untuk bisa menemukan ini. Yang berikut restitusi. Nah ini supaya mencegah yang namanya hukuman, ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid-murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini yang kemarin kami lakukan di dalam materi kami di dalam modul 1.3 restitusi. Itu pendekatan. Jadi yang kita lakukan itu hanya pendekatan menjadikan anak-anak itu nanti dalam sebentar sampaikan teori kontrol itu ada 5 ada 5. Bahwa guru itu sebagai penghukum membuat rasa bersalah dan juga yang paling terakhir itu manajer. Nah dari ini 5 kontrol ini guru itu hanya bisa jadi manajer, tidak bisa menjadi pemantau juga. Kenapa masih datang pakai sepatu ala begitu? Itu tidak bisa. Kita tugasnya sebagai manajer. Yang mana kita harus menerapkan restitusi ini. Restitusi yang harus kita. Ini penerapan budaya positif Bapak Ibu. Jadi memang ini sesuatu yang memang awal kami masih ikut, kami rasa bahwa ini kalau kita terapkan di kampung ini bagaimana, itu juga kami harus tanyakan. Tapi memang itu yang harus kita lakukan sekarang. Apalagi kita dalam semester depan kita dalam kurikulum merdeka, tentu kita harus lebih pendekatan yang kita lakukan itu restitusi bukan hukuman. Apalagi kita suruh anak pembersihan WC, apalagi ambil air, apalagi itu hukuman.
Jadi memang ini berat ya untuk kita lakukan, tapi memang harus kita lakukan. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, ataupun kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi penghargaan itu hukuman. Karena dalam kasus yang sudah kami telah dalam PGP, bahwa contoh ada satu guru yang di dalam kelasnya anak-anak yang bisa menjawab atau aktif itu dia traktir makan, dan itu dilakukan terus. Jadi semua di kelas itu dia traktir makan. Suatu ketika gurunya tidak datang sekolah, guru lain yang masuk, anak-anak tidak ada yang aktif. Karena apa? Mereka tidak tahu, guru itu tidak tahu bahwa sebenarnya ada penghargaan yang harus diberikan. Nah itu dalam bentuk hukuman, konsekuensinya kembali pada guru, yang dimana guru akan marah bahwa anak-anak tidak aktif, padahal anak-anak sebenarnya aktif, tapi karena mereka sudah terbiasa dengan penghargaan yang harus diberikan, harus ada janjian. Maka itu yang harus kita buat dalam kesepakatan kelas. Ya nanti juga kami sudah dapatkan, nanti kami juga akan berbagi Bapak Ibu. Ataupun kalau kami tidak dapat berbagi, kami akan, saya yang pernah dan Pak Ibu, saya sudah berpikir bahwa nanti di semester depan itu kami akan berbuat sesuatu yang akan berbeda di kelas kita. Di setiap kelas, bahkan di sekolah, itu hal-hal yang harus dilakukan. Dan sekarang kalau kita tidak melakukan itu rasa kayak ya mungkin masih semangat atau bagaimana, tapi memang ini sesuatu yang harus kita lihat dan harus kita terapkan. Bagi apalagi kita semua ada dalam kurikulum merdeka. Ya mungkin itu yang saya sampaikan, dan terima kasih. Mungkin sebentar kita akan ada dalam sisi mungkin bertanya, atau mungkin teman-teman bisa menyampaikan. Mungkin ada dalam sisi yang paling terakhir. Kesempatan saya kembalikan. Baik, Pak Kosan, luar biasa sekali penyampaiannya, singkat, padat, dan jelas. Ya, baik, Bapak Ibu guru, kita mungkin nanti akan ada diskusi itu di bagian akhir. Baik, materi berikut itu tentang kebutuhan dasar manusia. Pasti kita sama-sama tahu bahwa dalam kehidupan kita ini tentu segala hal yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Dalam alasan-alasan tersebut tentu salah satu halnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kita akan lihat sama-sama apa saja kebutuhan dasar. Sebelumnya menyangkut dengan tujuan pembelajaran ini, yang pertama tentu guru dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dan tindakan manusia, baik itu murid maupun guru sendiri. Yang berikut adalah dapat menganalisis dampak terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut. Kemudian yang bagian ketiga, poin ketiganya itu adalah mengidentifikasi peran dan peran sekolah guru dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan tersebut. Nah, sebelum masuk dalam kebutuhan dasar ini, saya mau sampaikan sedikit dulu tentang perjalanan kita punya PGP ini, Bapak Ibu guru. Tadi kalau Pak Kosan bilang dia merasa ditampar, kalau saya merasa seperti dipukul, betul-betul dipukul bolak-balik. Ya, karena kalau saya refleksikan dengan saya punya pribadi dalam akhir-akhir tahun ini, teman-teman guru juga tahu, Bapak Kepala Sekolah juga tahu bahwa saya jauh sekali dari pemikiran KHD. Saya refleksikan saya sendiri, tentu belum bisa berbuat banyak, tapi semoga di tahun ajaran yang baru ini menjadi inspirasi setelah mengikuti PGP, maksudnya tentu ini masih ingat PPG terus karena tadi diskusi yang baru kita ngomong soal PPG yang luar biasa. Ya, baik, kita kembali lagi. Jadi ini juga tadi saya sampaikan bahwa saya memotivasi awal tuh yang tadi Pak Kostan sampaikan, motivasi eksternal itu, Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah, bahwa saya ikut ini program PGP awalnya itu hanya karena mau ambil jalan pintas untuk bisa dapat yang namanya sertifikat pendidik. Ya. Itu awalnya begitu. Jadi karena diskusi panjang lebar dengan dinas ya diarahkannya ke sini, maka motivasi saya awal itu adalah
untuk bisa dapatkan sertifikat pendidik. Masuk di dalamnya setelah mengikuti program PGP ini, yang tadi saya rasakan itu bahwa ini betul-betul saya refleksikan, saya jauh sekali dari pemikiran keadilan. Baik, kita lanjut kepada apa yang menjadi topik yang akan saya bahas adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini ada 5. Yang paling pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Nanti kita akan lihat bersama-sama apa saja itu. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival ini kebutuhan yang bersifat ini harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi berarti ya sama saja dengan kita tidak ingin hidup lagi. Maksudnya ya kebutuhan bertahan hidup menyangkut dengan apa yang kita butuhkan untuk kita makan, minum, kita punya pakaian. Jadi kalau mau bilang betul kebutuhan primer sudah ya. Ya, ini menyangkut dengan kebutuhan bertahan hidup. Bahkan salah satu hal juga yang menjadi perhatian adalah kebutuhan akan rasa aman, perasaan aman. Itu juga bagian dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi saat seseorang atau seorang anak dia melakukan sesuatu tindakan, entah itu positif atau negatif, dengan posisi bahwa dia ingin sekali memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini menjadi kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi. Contohnya itu kita tidak omong di lingkungan sekolah semata saja, tapi ini juga kebutuhan ini juga berkaitan dengan kebutuhan bagi orang dewasa di luar dan lingkungan sekolah. Jadi tidak hanya berpatokan atau tidak hanya pada kategori kebutuhan yang ada di dalam lingkungan sekolah saja. Jadi kalau seseorang misalnya kalau melakukan maaf, tapi kalau mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini bagian dari pemenuhan kebutuhan bertahan hidup. Yang berikut adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk merasa disayang oleh orang-orang terdekatnya. Jadi hubungan antara koneksi orang-orang di sekitarnya. Biasanya yang memenuhinya itu adalah kalau yang sudah berkeluarga pasti adalah pasangannya, istri atau suami, atau anak-anaknya, begitu juga dengan orang tuanya. Jadi ini kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Nah, kadang-kadang kalau dalam kita punya konteks di sekolah ini, kadang-kadang ada anak yang datang di sini, dia melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Tindakan-tindakan negatif ini terkadang dia hanya untuk mau mencari perhatian semata. Nah, mencari perhatian semata ini kita bisa kategorikan bahwa anak ini hanya mau untuk bukan mau atau maksudnya bahwa anak ini belum terpenuhi rasa kasih sayang. Mungkin dari rumah juga dia belum mendapatkan sehingga dia datang di sekolah, jadi dia bertingkah dan berbuat hal-hal yang kurang baik bagi temannya. Kadang-kadang ada alasannya bahwa dia hanya ingin mencari perhatian dari orang-orang di sekitar. Nah, ini adalah salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi dari anak tersebut adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, merasa untuk didengarkan, memiliki rasa harga diri. Jadi kebutuhan ini memang benar-benar ketika kita melakukan sesuatu hanya untuk memenuhi rasa demikian, rasa penguasaan atau kebutuhan akan kemampuan, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan kita. Jadi ini bagian dari salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya. Yang berikut itu adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan akan pilihan ini dia sebenarnya bebas untuk memilih apa saja
saja yang menurut dia itu dirasa baik, maka dia berkeinginan untuk memilih. Dia mengendalikan arah hidupnya sendiri. Ya. Jadi anak-anak dengan kebebasan tinggi ini menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Jadi ini kebebasan untuk memilih. Ya. Yang berikut itu adalah kesenangan yang disepakati, baru akan dibuatkan tentang kalimat-kalimat yang positif, lebih positif. Yang berikut adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi keyakinan kelas bukan berarti dia berpatokan dan tidak bisa berubah. Jadi kalau sewaktu-waktu ada hal yang mungkin mau ditambahkan, bisa kita lihat sama-sama keyakinan kelas itu. Atau mungkin ada hal yang mungkin kita bisa kita lihat kembali, tinjau kembali, mungkin kita bisa sama-sama lihat kembali itu. Itu menyangkut dengan keyakinan kelas. 5 bagian inti dari keyakinan kelas. Ya, saya pikir ini hal yang penting, karena kalau biasanya teman-teman kalau yang sudah lakukan keyakinan kelas itu biasanya prosedurnya itu buat dari mana ke mana, teman-teman. Mungkin ada yang mau coba sampaikan. Biasanya kakak, bapak ibu guru buat keyakinan kelas itu dari awalnya seperti apa sampai membentuk keyakinan kelas. Mungkin ada yang bisa sampaikan, saya kasih kesempatan sebelum saya masuk di 5 bagian inti. Biasanya kalau curah pendapat, apakah diminta anak-anak untuk sampaikan pendapat mereka? Ya. Kemudian baru disepakati bersama. Begitu kakak? Disepakati bersama. Setelah saya disepakati bersama, masih ada lagi hal yang dilakukan atau sampai sebatas itu maksudnya? Maksudnya dari curah pendapat, mereka sudah tempelkan mereka punya pendapat, kita buat sebuah keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas masih ada tahap lain lagi atau ditinjau kembali? Baik. Baik. Jadi ini juga saya juga sebelumnya itu buat keyakinan kelas, saya punya juga bersama dengan teman-teman. Saya minta mereka untuk tuliskan itu di depan, curah pendapat. Setelah itu saya buat keyakinan kelas dan selesai. Ternyata setelah belajar masih ada tahap-tahap lanjutan dari sebuah keyakinan kelas. Nanti kita lihat tahap lanjutannya apa. Ya, yang pertama itu 5 bagian inti. Guru bertugas memfasilitasi curah pendapat mengenai peraturan kelas. Jadi peraturan yang didapat pada bagian ini minimalnya itu berjumlah itu 10 peraturan. Jadi awalnya itu ternyata kita buat dulu peraturan, atau mereka lihat dulu peraturan yang ada di sekolah ini seperti apa. Misalkan datang tidak boleh terlambat, tidak boleh jam 7.15 misalnya. Kemudian harus mengerjakan tugas, tidak boleh menyontek dan lain sebagainya. Nah, dalam 10 peraturan itu kemudian kita mencoba untuk mencari, atau semua peraturan itu dimunculkan, diubah menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi kalau dalam peraturan yang sudah disampaikan oleh anak-anak tersebut ada kalimat-kalimat yang negatif. Negatif ini cenderung dengan ada kata jangan atau kata tidak. Ya. Jadi kalau ada kata jangan atau kata tidak, nah itu saatnya kita untuk ubah dia menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi kalau bilang tidak boleh menyontek, ya itu mungkin kita ganti kalimat yang lebih positif dengan misalnya belajar bertanggung jawab, misalnya begitulah, atau tidak boleh datang terlambat. Nah kita ganti dengan datang tepat waktu. Tidak boleh lari di teras misalnya, ya itu berjalanlah di teras begitu. Nah itu dari 10 peraturan kita coba untuk ambil dari menjadi kalimat-kalimat positif. Yang ketiga itu adalah merumuskan nilai kebajikan dari setiap kalimat. Nah ini waktu saya praktek saya tidak sempat ini. Setelah belajar ternyata bahwa dalam
membuat keyakinan kelas, kita harus sampai pada merumuskan nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang mana? Yang tadi Pak Kostan sudah sampaikan. Sebenarnya ada dimensinya, itu ada banyak. Ya, bukan hanya tentang profil pelajar Pancasila, ada kebajikan universal itu ada banyak. Ada rasa, hormat, tanggung jawab, sopan santun, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan itu setiap poin dari kalimat positif itu kita akan coba cari nilai kebajikannya. Jadi kalau ada yang hal yang sama, maka itu menjadi satu nilai kebajikan. Begitu teman-teman. Jadi merumuskan nilai kebajikan dari setiap kalimat positif itu. Yang berikut adalah ini adalah tuliskan perilaku yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Dari setelah kita merumuskan nilai kebajikan dari setiap kalimat positif itu, kita akan rincikan lagi, kita akan turun kepada poinnya. Jadi kalau nilai kebajikannya itu rasa diterima dan dimiliki contohnya, ya. Nah itu kita akan buat lagi perincian. Tampak seperti itu seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Namun di sini fokuskan pada 2 sampai 3 keyakinan saja. Jadi kalau ada banyak sampai 7 keyakinan, kita tidak harus dengan semua, tidak juga. Kita cukup fokus pada 2 sampai 3 keyakinan saja. Rasa diterima dan dimiliki seperti apa? Contohnya itu tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok. Tidak tampak seperti ini seperti bagian negatif dari tampak seperti. Mengucilkan salah satu teman kita, misalnya begitu. Kemudian rasa diterima, memberikan kata-kata atau komentar-komentar yang membesarkan hati bila teman kita berhasil. Tidak tampak seperti marah atau iri atas keberhasilan teman-teman kita. Jadi kalau tidak tampak seperti ini lebih cenderung kepada hal-hal negatif yang mungkin dilakukan oleh anak-anak. Dan tampak seperti itu adalah hal-hal yang bersifat positif yang dilakukan oleh anak-anak berkaitan dengan nilai kebijakan, rasa diterima dan dimiliki. Ya. Kemudian contoh lain itu menjenguk atau menanyakan kabar. Nah, itu untuk tampak seperti. Dan tidak tampak seperti acuh tak acuh, misalnya seperti itu. Nah itu bagian dari tuliskan perilaku. Ini bagian keempat. Setelah itu masih ada lagi ternyata teman-teman, saya pikir sudah selesai, ternyata masih ada lagi, yaitu gali apa yang menjadi tanggung jawab guru dan murid di kelas di sekolah, serta apa yang bukan menjadi tanggung jawab setiap guru dan setiap murid. Sampai bagian ini kadang saya lihat kembali, saya terminum, ini saya jauh sekali ini, tidak tersampaikan dengan baik. Nah, kita lihat coba teman-teman. Guru tugasnya itu mengajar. Ini tanggung jawab, bicara soal tanggung jawab. Mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas dan lain sebagainya. Murid tugasnya apa? Tugasnya itu belajar, mencoba dalam hal bahwa setelah dia belajar, dia mencoba hal yang dia pelajari. Kemudian menghasilkan yang terbaik dari dirinya, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, kemudian mengajarkan keyakinan kelas dan sebagainya. Kemudian yang bukan tanggung jawab guru, ini menyakiti dan disakiti. Jadi kalau kita bahas sampai sini berarti tidak boleh lagi yang itu menyakiti. Nah ini kadang-kadang teman-teman saya lihat kebetulan saya ini dalam kelas kalau setelah spanning berarti ya lebih suruh Bapak karena sudah bisa remeh gas sudah ya. Jadi posisinya apa? Posisinya itu penghukum yang tadi Pak Kostan bilang posisi pertama. Jadi awal-awal kita rukul dengan teman-teman yang lain itu banyak berbagi dan semua kadang tertawa melihat ini, tertawa dalam arti bahwa merefleksikan dengan dia punya pribadi, kami jauh sekali. Jadi menyakiti dan disakiti, memaksa kamu untuk belajar, ya. Jadi memaksa siswa untuk harus belajar. Belajar lu datang di sini belajar. Nah itu juga tidak menjadi tugas tanggung jawab guru.
apalagi merapikan barang-barang murid dan menyiapkan makanan. Tapi kalau Ibu Yofi mau siapkan makanan juga boleh. Ya. Ya. Oke, baik. Dan yang menjadi bukan tugas guru itu adalah menyakiti atau disakiti. Ya, dia juga tidak boleh menyakiti teman-temannya, menyakiti gurunya, dan dia juga tidak boleh untuk merasa disakiti baik oleh guru maupun teman-temannya. Mengeluh. Ini mengeluh ini kadang-kadang bukan hanya guru, siswa sama kami juga mengeluh. Merusak barang pribadi orang lain, melakukan tanggung jawab guru, kemudian memutuskan dan lain sebagainya. Nah, jadi ternyata dalam membentuk keyakinan kelas ini kita tidak sampai pada mencurahkan ide kemudian selesai pada membentuk keyakinan kelas. Ternyata masih ada 5 hal yang perlu kita sepakati bersama-sama dengan murid. Ya, jadi kalau kita lihat setelah curahkan ide, buat kalimat positif, setelah itu ambil nilai kebijakan dari kalimat positif 2-3 saja. Setelah itu baru kita coba lihat tampak seperti dan tidak tampak seperti apa kalau guru menjalankan nilai kebajikan itu. Kemudian yang terakhir adalah merumuskan tanggung jawab masing-masing, baik itu guru maupun siswa. Ya, lanjut pada prosedur pembentukan. Saya pikir ini teman-teman juga sudah pernah melakukan, jadi hanya sambil lalu saja. Tentu dengan mempersilakan warga sekolah untuk bercerah pendapat, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas bertas, dicat. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedur. Contohnya kalimat negatif, jangan berlari di kelas, ya diubah menjadi berjalanlah di kelas. Ya. Lanjut lagi, ini saya akan cepat-cepat saja karena saya pikir prosedur ini teman-teman juga sudah menjalankan itu. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, kemudian mungkin saja masih ada pernyataan yang masih berupa peraturan-peraturan yang mengandung kata negatif, diubah ke dalam positif. Kemudian setelah itu masuk kepada tinjau ulang keyakinan kelas 3-7. Setelah itu bagian ke-6 adalah semua warga sekolah menyetujui. Menyetujui ini bahkan kalau kami PP dia bilang kalau bisa itu ditandatangani. Jadi setelah buat keyakinan kelas, semua siswa tanda tangan habis. Ya, Ibu Pani bilang tanda tangan itu keyakinan kelas supaya mereka juga tahu. Yang terakhir adalah selanjutnya dilekatkan atau ditempel di dinding supaya mudah diingat oleh warga sekolah. Nah, ini menyangkut dengan keyakinan kelas. Kurang dan lebihnya mungkin nanti kita akan sharing bersama-sama di waktu diskusi. Saya tutup pemaparan saya saat ini. Terima kasih banyak. Baik, materi selanjutnya menyangkut dengan segitiga restitusi. Nah, sebelum Pak Nale sampaikan mungkin saya cerita-cerita sedikit sambil Pak Nale menyiapkan. Jadi segitiga restitusi ini kami baru-baru buat di sini di sekolah ini, Bapak. Kami coba untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak dengan cara segitiga restitusi. Ini kalau saya lihat kembali saya memang aduh Tuhan, saya hanya menghukum. Lu salah berarti lu, waduh, ya itu sudah. Baik, kita akan lanjut ke topik selanjutnya. Saya kasih kesempatan kepada penanya. Mungkin diberikan tepuk tangan kepada Pak Nale sebagai penanya. Baik, terima kasih Pak Pokos sudah menyampaikan banyak hal berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan, yang sudah kami lakukan dan kita akan terapkan sama-sama di tempat ini. Saya tidak akan memperpanjang, hanya sebelum saya masuk, setelah saya dalam kegiatan ini, kegiatan program guru penggerak, memang ada banyak hal yang berubah dalam pribadi saya, diri saya. Sehingga tadi kalau Pokos bilang dia ditampar, kalau Pak Ibu seperti apa, saya mungkin lagi tambah diinjak ya seperti itu. Ya, jadi ada ya seperti itu. Jadi di sana ada banyak perubahan yang terjadi. Satu yang paling menonjol ketika kami di dalam
pertemuan lokal karya itu selalu kami ditanya, dan saya selalu sampaikan hal yang sama. Saya bilang kalau di sekolah saya sebelum ikut kegiatan ini, suara saya ini paling terdengar satu dusun di bawah dari sekolah saya. Tapi setelah saya ikuti kegiatan, memang saya rubah betul. Bahkan ada orang tua yang tanya, pernah datang ke sekolah atau tidak? Karena biasa mereka dengan suara. Ya, jadi memang ini banyak hal yang saya rubah, dan saya harap ke depan sama-sama. Baik, saya tidak panjang lebar. Mungkin tadi Pak Kostan sampaikan tentang beberapa hal, dan juga Pak Ibu saya sampaikan. Kita akan masuk saja langsung pada materi, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, kalau tadi mungkin ada penghukum disinggung oleh Pak Kos, ya untuk di bagian ini saya menyampaikan ada 5 posisi kontrol guru. Yang paling pertama itu penghukum. Ya, nanti kita akan refleksi sendiri dalam diri kita. Yang kedua itu pembuat merasa bersalah, itu posisi kita. Ada lagi teman, ya sebagai teman, guru sebagai teman. Yang kedua pemantau, dan yang kelima itu manajer, seperti yang tadi saya sampaikan. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama itu adalah penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum, dia akan berkata. Jadi ini kita akan lihat sama-sama refleksi selama kita mengajar ini kita di posisi mana. Kalau orang guru yang ada di posisi penghukum, dia punya kata-kata terhadap anak-anak hari-hari seperti ini. Kamu selalu saja salah. Mungkin seperti itu bahasa-bahasa. Yang kedua, dia bisa juga kita katakan bahwa selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Mungkin ada anak-anak yang berulang kali hal yang sama, tapi kita bilang begini, hanya dosa yang dia paling terakhir sudah. Ini artinya kita posisi seperti apa. Yang berikut, jadi itu ada 2, masih ada banyak hal, tapi karena waktu saya siapkan 2. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, maksudnya cara kita guru. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah posisi sebagai penghukum. Yang berikut kita akan lihat pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang akan dikeluarkan oleh guru yang ada di posisi pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Itu kata-kata yang kelihatan lembut sekali, tetapi anak-anak merasa aduh. Yang berikut dia bilang begini, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Mungkin seperti itu. Mungkin ada kata-kata seperti itu yang kita sampaikan. Terus yang berikut, bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Iya. Jadi mungkin ada anak-anak yang kita memperkatakan hal seperti itu ya. Itu posisi kontrol yang memang itu real, nyata ada di setiap guru. Jadi kalau untuk saya 5 posisinya hampir saya terlibat semua di dalam. Saya terlibat. Jadi sesuai kondisi. Saya kondisikan kalau hari ini saya marah, berarti saya akan pakai posisi saya sebagai penghukum. Seperti itu ya. Untuk yang kedua, yang berikut sebagai teman, ya ini juga kita lihat. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya. Namun akan tetap berupaya mengkontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa bisa negatif atau positif. Di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Contoh itu kalau pakai bahasa orang lokal Jawa, tapi ya kita punya pasti ada lebih lagi mungkin, cobalah anak bantu saya, atau seperti apa mungkin, aduh kenapa kamu tidak bantu. Itu seperti kita memposisikan diri kita sebagai teman, ya seperti itu. Yang berikutnya begini, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Mungkin ada hal-hal yang kita suka karena kita suka dia dan teman, sehingga ketika kita sampaikan, kita mungkin sampaikan, aduh kenapa lu tidak bantu saya, selama ini kenapa seperti itu. Jadi itu bahasa-bahasa yang selalu kita keluarkan, dan itu yang memang sering kali terjadi. Yang berikut,
mungkin bahasa yang berikut yang selalu dikeluarkan adalah ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ya, mungkin ada kesalahan kita bilang ya sudahlah anak, sudah nanti kali. Jangan itu, nanti saya akan bereskan, bantu untuk selesaikan. Ya, seperti itu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ya. Jadi kalau kita selalu menganggap diri kita sebagai teman dengan murid yang ada, maka itu ketika saatnya kita tidak ada, maka itu akan membuat anak-anak merasa kecewa dan lain sebagainya. Baik, jadi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Seperti yang tadi Pak Postan sampaikan, ya kalau semakin dan bentuk penghargaan, kalau anak itu tidak kasih penghargaan lagi, ya pasti dia punya tingkatan, dia punya posisi atau tindakan akan berbeda. Atau pas kita selalu masuk, setiap kali masuk, ya kalau kamu kerja ini, saya akan kasih kamu hadiah. Tiba-tiba saat kita tidak memberikan itu lagi, maka anak-anak akan merasa kecewa. Ya, ini sama juga dengan kita memposisikan diri kita sebagai teman dengan murid. Berikut posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Jadi kalau kita sebagai posisi kita sebagai pemantau, mungkin ada kata-kata yang kita akan sampaikan seperti ini. Contoh, peraturan apa? Jadi ini seorang pemantau, dia akan berpatokan pada aturan yang ada, aturan yang sudah disepakati. Jadi ketika anak buat salah atau mungkin anak datang, contoh kalau misalkan saja peraturan sekolah, anak harus bersepatu hitam, contoh. Terus kalau datang anak tidak pakai sepatu hitam, kita bilang begini, peraturan sekolah bilang apa? Nah, ini posisi kita lebih mengarah kepada patokan kita kepada aturan untuk dapat memantau anak-anak, tingkah laku anak-anak. Itu posisi pemantau. Yang berikut dia bilang, apa yang telah kamu lakukan? Ya, ini kalau bahasa seperti ini sepertinya ada hal yang memang anak-anak lakukan bertentangan dengan apa yang sudah disepakati sesuai dengan tadi mungkin kesepakatan kelas dan atau peraturan kelas. Yang berikut, sanksi atau konsekuensi apa? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Artinya bahwa kuncinya bahwa posisi pemantau itu dia selalu berpatokan pada apa yang sudah disepakati bersama-sama. Ya, yang berikut dan seterusnya, di situ dikatakan seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek ya. Jadi ini dalam bentuk kesepakatan. Contoh kalau kesepakatan peraturan yang kita bangun, ketika anak-anak tidak melakukan, bukannya kita merefleksikan untuk merubah, tetapi kadang kita bilang peraturan kita bilang apa, kenapa kamu? Jadi itu bahasa-bahasa yang biasanya kita keluarkan. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respons seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ima, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Baik, itu untuk posisi guru sebagai pemantau. Yang paling terakhir, posisi sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat dijadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, jadi kalau di manajer itu dia ada kerjasama antara murid dengan guru untuk mencari solusi dari permasalahan atau persoalan yang dilakukan oleh murid.
Ya, seorang manajer akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Ya, ini kembali kepada keyakinan keras yang tadi kita sampaikan. Jadi kita hanya dulu untuk mencari solusi dari masalah. Yang berikut dalam gini, apa yang kamu jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi setelah keyakinan kelas musik akan kita bangun, mungkin datang tepat waktu, tiba-tiba anak ini datang tidak tepat waktu. Mungkin kita tidak lagi langsung menghukum karena tidak ikut kesepakatan, tapi sebagai posisi manajer akan memanggil dia, kita akan kesepakatan kita seperti apa. Pasti anak sendiri akan jawab, oh datang tepat waktu. Nah, jadi dari sinilah kita akan memberikan, oh keyakinan di sekolah kita seperti ini, berarti nanti seperti apa, nanti anak sendiri akan mencari solusi. Ya seperti itu untuk manajer. Yang berikut dalam manajer juga dia bisa berkata bahwa jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Ya. Jadi ketika kalau misalkan anak dia memperbaiki kesalahan yang ada, apa yang akan terjadi? Jadi itu ada komunikasi, kolaborasi antara guru dan murid. Jadi ada hubungan yang dibangun di sana untuk mencari solusi. Yang terakhir di situ dia katakan rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Ya, jadi ini kita akan sampaikan kepada anak dan anak akan dengan sendiri merasa bahwa oh saya mau memperbaiki kesalahan ini dengan cara ini. Ya, jadi itu dibangun dari diri anak itu sendiri. Baik, untuk 5 posisi kontrol sampai situ yang perlu diingat, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ya, ini kembali kepada kebutuhan dan juga materi yang sudah disampaikan oleh Pak Kos dan Pak Imam. Ya, jadi kalau ini dijelaskan, ini waktu beberapa menit ini tidak cukup. Jadi kami hanya kasih garis besar. Mungkin nanti sebentar dalam diskusi kita akan bisa diskusi sama-sama. Ya, hal yang berikut adalah segitiga restitusi. Ya, jadi pada bagian ini adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Ya, mungkin dalam beberapa bulan lalu kami sempat lakukan restitusi untuk menyelesaikan masalah. Tapi itu kami setting. Ya, tapi ini sampaikan ke depan ada masalah yang betul terjadi, kita akan panggil anak dan kita akan buat restitusi tanpa anak harus tahu bahwa ini kita lagi melakukan restitusi. Ya, restitusi tadi sampaikan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Ya, tadi sampaikan dalam restitusi dalam konteks penerapan disiplin di sekolah mengacu pada upaya hubungan dan pemulihan yang melibatkan siswa, guru dan staf sekolah. Ya, jadi restitusi juga bisa terjadi di dalam bukan hanya kepada guru, tapi bisa juga bukan pada murid, tapi bisa juga di guru dan staf. Ya, jadi mungkin ada persoalan bisa kita selesaikan. Ya, kalau sudah sampai di guru dan staf, ini pasti akan dilakukan oleh Bapak Kepala. Nah, seperti itu mungkin nanti akan diselesaikan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada hukuman atau sanksi, tetapi juga pada pemahaman, pertobatan dan pemulihan hubungan yang mungkin terganggu oleh perilaku yang melanggar aturan sekolah. Dalam penerapan disiplin yang berorientasi restitusi, tujuannya adalah untuk mengajarkan siswa tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Ini juga memberi siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan menjadi anggota yang lebih baik dalam komunitas sekolah. Ya, jadi ini kita kegiatan atau praktik restitusi ini memperbaiki kesalahan murid. Ya, ada 3 langkah menyelesaikan persoalan murid dengan segitiga restitusi. Hal yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, memvalidasi tindakan. Hal yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, seperti tadi Pak Ibu sampaikan. Jadi kalau anak misalkan saja ada anak yang datang bawa makanan di sekolah, terus yang lain pikir rampas dan bawa jalan, berarti kita tidak bisa makan. Kita harus tahu, oh orang yang datang rampas satu punya makanan ini pasti dia ada butuh apa? Ada kebutuhan dasar, mungkin dia lapar atau mungkin seperti itu. Itu yang dimaksudkan. Jika anak berbuat salah, maka anak
maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, kata-kata mungkin kita sampaikan, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya. Jadi mungkin anak-anak lagi dalam emosi tingkat tinggi, tidak mungkin kita langsung tampil dengan aturan, tapi mungkin kita datang kita supaya menstabilkan dia punya identitas. Kita mungkin buat salah itu tidak apa-apa. Ya mungkin hal yang paling pertama. Terus yang kedua, kita bisa katakan juga tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang bisa berbuat salah dan lain sebagainya. Tujuannya supaya anak yang lagi darah tinggi, lagi emosi, tidak mau terima kenyataan itu, dia bisa tenang dan dia bisa menyampaikan apa yang menjadi dasar kebutuhan dia. Yang berikut juga kita bisa katakan bahwa saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Mengacu kepada kita, mungkin kalau baru-baru kami tes restitusi sampai tingkatan ini, saya sampaikan bahwa Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tidak apa-apa, kamu buat kesalahan tidak apa-apa. Sehingga anak itu dia tenang dulu, baru kita cari solusi. Mungkin ada kata lagi berikutnya kita disampaikan, kita bisa menyelesaikan ini. Jadi artinya kita mau menstabilkan mereka bahwa semua masalah ini kita bisa selesaikan. Dan yang berikut juga kita bisa katakan, kamu berhak merasa begitu. Iya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi ketika anak buat kesalahan, mungkin dengan pertanyaan seperti itu, pasti mereka akan merasa. Apakah dengan merasa buat kesalahan itu, apakah itu sudah berbuat baik kepada diri sendiri? Pasti dia sendiri akan bertanya bahwa tidak mungkin. Itu pasti. Itu artinya dengan cara seperti itu dia akan identitas dia akan kembali atau distabilkan kembali. Dan yang berikut, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ketika ada masalah, di sini sebagai posisi sebagai manajer yang tadi sampaikan Pak Kostan, ini segitiga restitusi ini akan disampaikan pada guru yang sudah ada di posisi manajer. Dia akan sampaikan hal ini. Jadi ketika dalam pengurusan atau menyelesaikan masalah murid, kita harus sampaikan kepada anak-anak bahwa kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar di dalam permasalahan itu, tapi kita mencari solusi. Jadi kalau dalam keseharian kita kalau ada anak-anak yang berkelahi, dan lain sebagainya, kita akan panggil siapa yang duluan, siapa yang begini, siapa yang begini. Artinya kita lagi mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi di sini tiga restitusi, posisi guru kita sebagai manajer tidak seperti itu. Kita mencari solusi. Ya, itu dari menstabilkan identitas. Yang berikut, memvalidasi tindakan. Pada langkah kedua ini, kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi kalau anak merasa bersalah, apalagi dia anak yang buat salah dan tiap hari ke hari datang kita sudah bosan, kita bilang sudahlah lu begitu sudah, maka anak akan terus merasa bersalah. Ya. Kita harus sebagai manajer atau posisi kita sebagai guru sebagai manajer, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi contoh kita memvalidasi tindakan mereka. Ketika mereka buat salah, kita sampaikan saja. Sebenarnya kamu bisa buat lebih dari itu lagi. Tetapi ya kamu sudah sampai sebatas ini. Itu kita berusaha untuk bagaimana tindakan mereka itu kita bisa memperbaiki. Yang berikut dia bilang, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kostan. Ketika ada sesuatu yang digenggam oleh anak, mungkin karena rasa untuk tidak mau dilepaskan, ini yang membuat terjadi persoalan. Makanya di sini hal yang perlu sebagai manajer untuk kita memvalidasi tindakan mereka, kita dengan meyakinkan mereka bahwa kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang berikut, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, jadi setelah anak-anak diperhadapkan, kita akan menyatakan bahwa kamu pasti punya alasan. Alasannya itu apa? Ya, seperti tadi contoh kalau dia rampas makanan, pasti kita akan tanya alasan kamu buat itu apa.
pasti dia bilang tadi datang mungkin saya tidak makan, atau ratas berpoin mungkin mama tidak belikan saya berpoin. Ya itu kita bisa tahu dan kita bisa cari solusi. Yang berikut, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambah sikap yang baik, ya, sikap yang baru. Ya, baik. Jadi ini kalimat-kalimat yang hanya beberapa, tetapi kita tidak berpatokan padanya. Kita akan sesuaikan dengan kondisi, cara menyelesaikannya seperti apa. Ya seperti itu. Karena ini kan terlalu banyak, kalau kita selesaikan waktu satu hari mungkin tidak cukup. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Ini kalau menanyakan keyakinan, ini sudah kembali ke kesepakatan kelas kita. Ya, jadi kalau biasanya anak-anak yang sudah melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau peraturan di kelas yang kita buat, ini ketika masalah kita paling terakhir kita akan membawa mereka untuk bagaimana menanyakan tentang keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maksudnya yang tadi menstabilkan dan memvalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depan, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga institusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi dengan menanyakan keyakinan, maka sesuai anak-anak yang akan sendirinya dari kesalahan itu mereka akan merubah kesalahan mereka yang didorong dari diri mereka sendiri. Tanpa kita harus paksa untuk anak-anak berubah, tapi anak-anak dengan merasa bahwa mereka sudah seperti ini, mereka akan berubah sendiri. Sehingga kita guru pun juga tidak pusing, ya. Kita guru pun juga tidak pusing. Kalau kita jalankan posisi sebagai manajer menjalankan ini, saya percaya pasti kita aman. Ya, kita punya tingkat sakit kepala pasti berkurang. Ya, pada posisi ini kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ya ini mungkin kalimat-kalimat secara umum berdasarkan keyakinan. Artinya kita menanyakan keyakinan mereka untuk mereka tahu bahwa mereka sudah langgar ini, dan dengan sendirinya mereka akan merubah itu dari diri mereka sendiri. Yang berikut, apa yang kita bayangkan tentang kelas ideal? Ya, ini mungkin kita akan kembali lagi. Yang berikut, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ya, ini tujuannya untuk menanyakan kembali apa yang telah disepakati di kelas. Yang berikut, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, ini pada tahap-tahap terakhir dari segitiga institusi. Kesimpulannya adalah penerapan segitiga institusi adalah salah satu cara untuk dapat membangun motivasi intrinsik murid itu sendiri. Kita sebagai guru harus memiliki posisi kontrol manajer, artinya kita hanya membimbing murid untuk merubah sendiri apa yang akan dirubah dari kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh murid itu sendiri. Ya, jadi kita hanya posisi membimbing untuk mereka sendiri menemukan solusi, mereka sendiri yang dapat merubah. Seperti itu. Ya, baik, mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Mungkin kurang lebihnya di dalam seri-seri kita sebentar atau di hari-hari lain di komunitas di hari-hari sudah kita sepakat untuk kombel, mungkin kita akan lebih perdalam sehingga masuk ke bulan Juli, karena bulan Juli kita sudah penerapan kurikulum merdeka. Hal-hal ini sangat penting, ya. Kami mungkin teori kurang, tapi kami berusaha untuk supaya bisa mempraktekkan di kurikulum merdeka di tahun ajaran baru, dan saya harap kita semua pasti akan terlibat karena kita mau supaya anak-anak kita juga mau berubah, ya. Baik, mungkin itu saja. Waktu saya kembalikan buat moderator. Terima kasih Pak Nale sudah menyampaikan tentang bagaimana posisi kontrol dan juga segitiga institusi. Nah teman-teman, saya ingin ajak kita sama-sama untuk coba kita tarik benang merah dari apa yang telah kita sampaikan ini. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Kos, saya dan juga Pak Nale tentang budaya positif ini, saya pikir ada satu hal bahwa bagaimana cara untuk kita membangun motivasi internal dalam diri murid, bahkan kita sebagai guru sendiri. Dari apa yang kita sampaikan ini menjadi penting, karena dengan demikian anak juga belajar tentang tanggung jawab. Mereka merdeka
kabar duka untuk bagaimana cara mereka setelah mereka berbuat salah, bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan persoalan mereka sendiri dengan apa yang sudah mereka yakini mengenai nilai-nilai itu. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan dalam pembahasan kali ini. Diskusi ini mungkin akan terus berlanjut, tidak hanya pada ruang dan waktu saat ini saja. Saya mungkin kasih kesempatan bagi teman-teman yang lain, bapak kepala sekolah, ada yang mau berbagi mengenai apa yang telah kita sampaikan, atau mungkin dalam pertanyaan mungkin kita juga akan diskusi sama-sama. Jadi kami tiga ini juga baru belajar. Kami berdiri di sini juga bukan berarti bahwa kami telah memahami semua isi mulut. Kami merefleksikan bahwa kami juga tentu dalam waktu yang ada ini kami dalam proses pembelajaran, sehingga kita mungkin akan sama-sama berkolaborasi. Saya kasih kesempatan mungkin bagi bapak kepala sekolah dan teman-teman. Kepada bapak, kesempatan pertama. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih untuk ketiga teman guru kita, Penale, Pak Ima, Os. Jadi saya kira ini hal baru untuk kita. Jadi terima kasih, kita sudah mendukung teman-teman kita untuk berbagi dalam kegiatan kita di salah satu kegiatan kita di Komben ini, komunitas pelajar. Dan ini kemarin kita coba kegiatan disiplin positif. Kemarin Bapak Ibu dalam proses observasi itu lebih banyak kita memilih itu. Dalam perilaku observasi itu yang ada perilaku yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, dan tadi Bapak bertiga gambarkan itu. Yang apa yang perlu dilakukan dalam pembelajaran, apa yang tidak perlu. Itu yang kemarin kita coba terapkan dalam Bapak Ibu. Ini satu fokus observasi guru itu, satu disiplin positif itu. Dan di tahapan-tahapan tadi sudah berbagi untuk mencerahkan kita, memberi teman. Terima kasih. Dan saya kira ini hal untuk kita terus kembangkan di tahun pelajaran yang akan kita lalui ini, 2024-2025. Jadi ada tadi hanya nampak satu disiplin positif, itu satu perilaku dalam pembelajaran. Ada 8 indikator itu, ada suasana kelas, keteraturan kelas, umpan balik konstruktif, dan perhatian dan kepedulian. Itu ada. Jadi nanti dalam penyusunan modul ajar kita di tahun pelajaran mungkin dipandu oleh teman bertiga. Bagian indikator itu kita bisa masuk dalam indikator observasi itu, target perilaku dan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Nah, itu kita bisa isi di situ. Dalam susun kita modul ajar, masing-masing kita dalam setiap pertemuan itu dong ada masing-masing indikator itu kalau bisa ada, sehingga kita bisa menerapkan pola-pola yang tadi disampaikan. Yang berikut saya ada catat beberapa, jadi terima kasih. Kemudian tadi kalau yang ditindaklanjut hasil observasi Bapak Ibu tuh adimitas itu ada restitusi. Bapak Ibu tadi sudah kembangkan di sekitar jadi. Nanti kita kembangkan di kita pun yang saya kasih catatan di Bapak Ibu punya hasil observasi itu. Kemudian Bapak Ibu hal-hal lain nanti kita terus kembangkan dalam kegiatan Komben kita untuk memberi pemahaman kita, memberi menambah kompetisi kita dalam pembelajaran, terutama anak-anak kita. Memang yang kita lakukan selama ini, kalau kita nilai diri, refleksi kita nilai diri kita sendiri memang jauh. Tadi Pak Os bilang kenapa apa? Tapi Pak Ibu ini ya. Jadi kita dapat kita kalau refleksi memang kita jauh yang selama ini kita lakukan jauh sekali. Dan kita menilai diri kita itu jauh sekali. Itu kita kalau istilah nilai belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa.
kalau kita menilai refleksi atau diri. Karena itu nanti terima kasih teman bertiga super panitas kita, terus kita kembangkan di kombel kita di tahun pelajaran, sehingga apa yang menjadi sasaran pembelajaran untuk anak-anak kita, apa yang menjadi sasaran kita sebagai guru dan tugas yang kita, tentu kita betul-betul gerakan apa yang meskipun Pak Ki Hajar Dewanto soal mampu, tapi dia ide-ide baru dimunculkan dalam kurikulum merdeka ini. Kalau kurikulum merdeka Pak itu dia kata-kata, dia punya ide-ide baru mulai diterapkan di kurikulum merdeka. Saya pikir begitu. Nah, jadi itu yang kemudian hal berikut, nanti ini satu kegiatan berbagi praktek. Ini kalau Bapak Ibu PRHK yang belum ada bosok bisa dikumpul, rubah sudah RHK yang di kita PMM yang itu bisa rubah kegiatan berbagi praktek hari ini, supaya dia punya sertifikat, kita terbit ke tentang supaya Bapak Ibu unggah, kalau jangan lama-lama. Kalau ada yang belum unggah, pakai jadi sekali lagi terima kasih. Kemudian nanti untuk kegiatan-kegiatan lanjutan di tahun pelajaran kita tetap supaya kita punya kombel ini jalan maksimal, artinya jalan betul-betul jalan dan mendapat hal-hal baru. Itu tentu kita betul-betul lakukan sesuai jadwal yang disepakati, sehingga apa yang menjadi sasaran kita untuk anak kita itu bisa kita capai pelan-pelan. Jadi saya pikiran demikian. Mungkin ada Rudi atau Ibu yang lain pikiran untuk mendukung teman bertiga harus mendukung kegiatan pembelajaran kita di tahun pelajaran yang baru. Saya kira terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah. Ini menjadi catatan bagi kita selanjutnya, dan saya kasih kesempatan kepada Pak Rudi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya kira apa yang dipaparkan oleh tiga orang hebat ini sangat luar biasa, bahwa artinya ini hanya tidak terbatas pada teori, tetapi praktek yang ingin kita lakukan. Dan harapan kita itu kita akan memulai di tahun pelajaran yang baru beriringan dengan kita memulai menerapkan kurikulum merdeka, karena auranya sama dan menyangkut dengan disiplin positif ini. Saya kira ini yang menjadi tantangan masa kini, karena dari beberapa tugas guru yang termuat dalam undang-undang, kalau tidak salah ada 6, saya lupa satu tadi saya catat, itu ada mengajar, ada mendidik, menilai, mengevaluasi, melatih, tambah 1 itu saya lupa. Hampir di mendidik ini akhir-akhir ini hilang. Jadi kita fokusnya hanya mengajar, menilai, mengevaluasi, tapi mendidik ini yang berhubungan dengan karakter ini hampir hilang. Konsentrasi kita itu sudah hampir kurang di sana. Jadi masuk ya, kita ngajar apa yang perlu selesaikan kita selesaikan, tapi bahkan muncul masalah di tengah-tengah siswa itu kita hampir kadang merasa untuk lebih baik diabaikan daripada pusing urus masalah siswa. Nah, sehingga tadi dengan metode segitiga restitusi yang tadi Pak Nale sampaikan, saya kira kita akan belajar untuk menerapkan itu, karena yang selama ini kita alami di kelas bila mana anak membuat satu persoalan, ketika kita mau berusaha untuk menangani itu, karena kita tidak menangani di akar masalah, tapi dia punya dampak
Jadi contoh seperti kalau siswa itu tidak disiplin kumpul tugas, ya kita marahnya karena dia tidak kumpul tugas, tapi mungkin ada penyebab dasar yang menyebabkan dia itu tidak rajin kumpul tugas. Mungkin contoh ada beban terlalu banyak di rumah kan, atau bagaimana. Jadi itu yang menjadi dasar yang mau kita selesaikan. Nah, cuman kita tidak sampai ke sana. Kita hanya fokus di pokoknya itu kapan kumpul harus selesai. Padahal itu bukan dia punya sumber masalah. Ada masalah lain yang menjadi dasar. Nah, itu yang kita tidak korek. Dan dengan metode segitiga restitusi ini kita bisa menemukan. Jadi kita selesaikan di akal, bukan di dampak. Itu luar biasa. Kemudian menyangkut dengan yang Pak Kos sampaikan tentang reward dan punishment. Memang saya juga merasa bahwa beri reward kepada anak-anak juga itu kadang buat mereka memotivasi salah. Jadi membuat sesuatu hanya karena ada rewardnya itu. Jadi tiba-tiba kalau rewardnya itu tidak diberikan, maka motivasinya hilang. Itu juga masalah. Tetapi menurut saya perlu ada reward, ada punishment. Hanya mungkin caranya yang perlu kita perbaiki sehingga seperti tadi punishment itu hukumannya itu seperti dulu kita dengan kekerasan fisik, kali ini kita rubah. Dan itu sudah sering kita ingatkan ke teman-teman itu, misalkan kalau mereka buat salah, jangan kita langsung tampar atau bagaimana, atau hukum ke stand kursi meja atau bagaimana, tapi ada cara lain, timba air kah atau bagaimana. Jadi punishment tetap ada, tetapi caranya mungkin yang kita, supaya cara itu mendidik bukan mengucilkan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi itu yang nanti kita harus perlu. Dan saya menangkap baik karena saya mau itu tuh ada di kita semua. Jadi sebagai penyerapan punishment reward itu harus sama. Jadi jangan sampai Pak Ibu cara penanganan masalah berbeda dari saya. Kalau bisa kita entahlah siswa masalah berbeda, tapi kita pun cara penanganan itu harus sama. Sehingga siswa itu merasa bahwa Pak dan Ibu dong ini dong cara penanganan masalah sama. Jangan sampai kalau di Pak Imna baik, tapi Pak Nana sudah baik. Ini kadang terjadi begitu. Baik untuk satu guru, tidak baik untuk guru lain. Karena kita pun cara penanganan masalah ini yang tidak sama. Sehingga ini hal baik yang nanti kita rumuskan supaya itu menjadi disiplin yang luar biasa di kita mau sekolah ini. Jadi sikap anak-anak ini sebenarnya baik, tapi kadang kita juga tidak beri ruang untuk mereka. Karena terlalu banyak hukuman itu. Kemudian tadi tentang keyakinan keras ini yang Pak Im bawa. Mungkin ini kita punya ruang diskusinya mungkin terbatas, tapi teman 3 orang punya ruang diskusi di room lain yang bisa ini mungkin ditanyakan. Karena kemarin kita punya aksi nyata itu satu tuh saya sendiri yang arahkan untuk kita ke keyakinan kelas. Tetapi akhirnya saya sendiri juga mengalami kewalahan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, walaupun memang dalam observasinya Bapak di PMM itu kita rata-rata pilih keyakinan kelas, tetapi realnya itu hampir kita tidak buat sehingga tidak muncul dalam aksi nyata. Ibu Wendy yang buat, tapi itu bukan keyakinan kelas, tapi mengapa kurikulum itu berubah. Nah, mungkin ini yang perlu ditanyakan. Kita punya strategi bagaimana, karena kalau itu di guru SD mudah sih, karena dia satu kelas itu dia tangani sendiri. Nah ini kita sedikit mengalami kendala bila mana kita guru mapel yang menangani di satu kelas. Apakah kita setiap guru punya keyakinan kelas, atau kita buat satu wali kelas itu yang hanya punya kewenangan untuk buat keyakinan kelas, atau bagaimana? Atau kalau kita bicara baru 3 orang yang kita buat satu, yang lain non lagi bikin firman. Ini mungkin ruang-ruang diskusi lain yang coba tanyakan kita solusinya. Nah, jangan sampai saya buat keyakinan kelas, kalau kita 10 guru masing-masing punya keyakinan kelas juga, saya kira ini juga repot nanti. Nah, padahal tadi ada di muara selain keyakinan kelas, kita mau menuju ke keyakinan sekolah yang kemudian menciptakan budaya positif. Ini mungkin strategi saya juga belum dapat itu, jadi mungkin kalau ada ruang diskusi, kira-kira di caranya kita buat bagaimana. Nah, saya kira itu saja yang saya ini.
Kemudian yang terakhir, 3 orang saya yakin akan membawa kita dalam perubahan luar biasa di tahun pelajaran berikut, dari muka sesemu ke budaya positif. Supaya jangan ada yang kena tampar, jangan ada yang kena ban. Kita sama-sama rukun supaya ada budaya positif di sekolah. Terima kasih, sekian. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Kepala Sekolah dan juga Pak Rudi masukan tambahan yang luar biasa sekali bagi kita semua tentunya. Saya melihat ini memang betul-betul ini dari kita guru-guru ini memang harus ada satu pemahaman yang sama, tentang budaya positif ini, sehingga yang tadi seperti Pak Rudi sampaikan itu ya, jangan sampai akhirnya anak menilai ini satu kok guru yang satu ini kok beda, yang satu ini beda dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi bagian bagi kita untuk pengembangan diri kita selanjutnya. Menyangkut dengan yang tadi sebelum keyakinan kelas itu ada satu itu apa yang kakak sampaikan itu posisi kontrol kan, yang mendidik itu ya. Mendidik itu, kami dalam rukol di diskusi kami ini, kami kelompoknya berbeda, Pak Nale, Pak Kostan berbeda. Di diskusi kami itu ada satu Bapak Guru, dia juga sampaikan hal yang demikian, bahwa ini kalau kami lihat ini segitiga restitusi mau taruh di sekolah-sekolah di NTT ini panjang pencerita. Ya, dia bilang begini, memang panjang cerita dan kita karena bukan tapi karakter anak-anak di NTT yang lumayan keras, bahkan Ibu Pani bilang di NTT itu kalau kamu tidak punya resiliensi atau daya juang yang cukup tinggi, kamu tidak bisa hidup di NTT. Itu menurut Ibu Pani begitu. Jadi artinya bahwa memang ini karakter yang dibangun ini betul-betul memang budaya yang harus karakter yang ada ini betul-betul kita bangun dengan perencanaan yang luar biasa untuk bisa mewujudkan budaya positif itu. Jadi tidak serta-merta langsung ya sudah kita pakai segitiga restitusi dan selesai. Ya tidak semudah itu juga teman-teman. Artinya bahwa dalam gambaran yang kita sampaikan itu mungkin proses, tapi dalam pelaksanaannya mungkin kita akan menemui hal-hal yang menjadi tantangan-tantangan tersendiri. Nah, menyangkut dengan yang berikut itu keyakinan kelas, kami juga sampaikan ini bagaimana ini kalau guru mapel begini banyak. Kalau SD yang tadi Bapak jelaskan, SDN akan ada wali kelas dan menangani satu kelas sepanjang tahun. Kalau guru mapel bagaimana di SMP? Nah, menurut penjelasan di kelompok kami itu, PP yang ada itu, memang seharusnya ini disusun setiap mapel punya kesepakatan sendiri. Dia punya kesepakatan sendiri karena menyangkut dengan contohnya itu kalau kita bahasa Inggris kita harus tanpa kesepakatan kelas misalnya membawa kamus misalnya begitu. Nah itu kan tidak bisa dimuat di dalam kesepakatan kelas secara umum begitu. Tapi dalam pelaksanaannya kita memulai dengan kesepakatan kelas saja dulu. Jangan sampai kita masuk dalam setiap mapelnya itu. Karena itu ya tadi Pak Rudi punya kekhawatiran itu, jangan sampai setiap anak dia harus mengingat, memahami, bahkan melaksanakan setiap keyakinan. Ada 10 mata pelajaran dan mata pelajaran ini juga repot. Jadi kita mungkin setiap kelas, wali kelas kita akan buat satu keyakinan kelas yang sama-sama kita jalani. Ini kita baru tahap belajar, jadi kita mulai coba dari satu saja dulu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nah kita akan coba lagi bangun diskusi dengan fasilitator dan juga instruktur kami. Jika dapat gambaran yang lebih baik kami akan berbagi lagi teman-teman. Mungkin ada hal lain lagi yang mau disampaikan Ibu Wendy, Ibu Anika, Ibu Yofi, mungkin merefleksikan. Ya kalau ya Bapak. Satu usul dari Pak Rudi yang menyangkut keyakinan kelas bagus,
Jadi nanti disepakati bersama. Dalam kita bahas memang depung keyakinan itu sama-sama, sehingga nanti bisa kita bawa ke kelas masing-masing. Apa yang kita buat draft itu kita buat memang. Kemudian nanti pekan kita mesti minta pendapat siswa. Jadi mereka mau tambah atau mau kurangi, itu kembali mereka. Setelah itu datang kita susun secara baik sehingga Bapak Ibu menjadi satu keyakinan kelas bisa ditempel, sehingga nanti masing-masing guru mata pelajaran pina kita patokan itu su. Kalau contoh tadi bahasa Inggris, dia tinggal tambah sedikit-sedikit saja. Jadi kita sepakat memang dalam kombel kita nanti di awal tahun pelajaran kita susun atau kita kegiatan biasa MGP, nah kita menyepakati itu sama sehingga kita Bapak Ibu masuk di kelas, nah kita pelan-pelan untuk mengingatkan siswa supaya budaya positif itu pelan-pelan diterapkan, mulai dipahami oleh anak kita. Memang kita tidak mau langsung sekian persen kita capai, karena tadi budaya orang NTT ini agak beda sedikit dari budaya ini di Jawa sana. Kalau kita di sini, nah kita batu karang, jadi kalau panjang satu kali mungkin belum kalinya terhalang oleh batu karang, jadi agak itu kita mesti berulang-ulang. Kalau berulang-ulang itu berarti tensi sunai. Tensi sunai. Sehingga terima kasih dicatatkan, saya catat beberapa hal, tinggal kita jadwalkan untuk kegiatan di awal tahun. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Teman-teman guru yang lain, kalau memang tidak ada yang mau didiskusikan lagi, kami akan menutup kegiatan pengibasan ini. Sekali lagi kami mohon meminta terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan pengibasan kita pada saat siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat kita memetik sebuah pelajaran-pelajaran penting yang nanti di tahun yang akan datang, tahun pelajaran yang akan datang, kita sama-sama berkolaborasi. Jadi bukan kami tiga sendiri, kami akan tentunya minta bantuan Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah semua dalam mewujudkan budaya positif ini tentunya. Untuk itu menutup kegiatan kita pada siang hari ini, saya mohon kesediaan Pak Ale untuk memimpin kita di dalam doa. Pak Ale, saya persilakan. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari siap hati kita berdoa, kita syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, bahwasanya Engkau baik, Engkau kasih kami dari tadinya sudah mengikuti kegiatan, sudah melakukan kegiatan pengibasan, dan semua hal yang sudah kami sampaikan kami percaya bukan hanya sekedar sebuah teori, tapi kami akan melakukan sebagai sebuah praktek dalam kehidupan di warga SMP 3 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati kami semua, khususnya buat Bapak Kepala yang sudah hadir mendukung kami, Bapak Wakil dan juga semua teman-teman guru yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ini bertanda bahwa kami bersatu pikiran, bersatu hati untuk membangun budaya positif yang ada di SMP ini Tuhan. Kami tidak mampu menjalani semua, tapi kami percaya Bapak bahwa ketika Engkau memberkati, Engkau menyertai kami, maka semua perencanaan kami akan terlaksana dengan baik. Visi dan misi sekolah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ajari kami supaya kami bisa melakukan semua, supaya boleh ada dampak yang dapat dilihat, dirasakan oleh lingkungan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri kegiatan ini. Kiranya Tuhan berkati kami. Mungkin sebentar aktivitas kami selanjutnya di sini, maupun setelah itu kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai kami dari rumah sampai di sini, maka Tuhan yang sama juga akan menyertai kami dari sini sampai ke rumah tangga masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ini doa dan ucapan syukur kami, kiranya Tuhan mengampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1, 2, 3, salam.